Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini saya ingin lanjutkan pesan kita minggu ini tentang revolusi mental. Kita sudah bahas dari Roma pasalnya yang ke-8 bahwa dikatakan di sana ada 3 roh dalam pasal 8 ayat 14 sampai 17. Ada roh perbudakan, ya. Ada roh anak di situ, spirit of the son, dan kemudian ada roh yang membuat kita menjadi takut di situ, ya. Dan Tuhan ingin kita berjalan dalam kepenuhan janji sebagai anak tentunya. Kita sudah bahas kemarin tentang sejarah bangsa Israel, kenapa mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan ini juga alasan kenapa saudara tidak bisa masuk ke tanah perjanjian saudara atau hidup secara maksimal sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga. Dan penyebabnya adalah ini, ada roh perbudakan. Roh perbudakan. Nah, apa sih pengaruhnya roh perbudakan ini? Yang pasti adalah ini, roh perbudakan akan sangat berpengaruh kepada belief system kita. Sistem kepercayaan kita. So, semua kepercayaan kita, apa yang kita believe, apa yang kita yakini hari ini, itu ada roh di belakangnya yang mengendalikan. Roh yang mempengaruhi, atau roh yang mungkin mengilhami, atau yang memberikan pencerahan, katakan seperti itu. Nah, hampir semua orang yang ikut sekte tertentu atau percaya kepercayaan-kepercayaan tertentu, itu di belakangnya ada roh ini. Nah, roh perbudakan ini mempengaruhi yang pertama ini kepada jati diri kita, belief system tentang siapa kita. Karena inilah langkah pertama nih untuk kita breakthrough dari mental budak adalah mengubah belief systemnya. Itu sebabnya roh perbudakan akan mempengaruhi kita punya kepercayaan, keyakinan tentang siapa diri kita. Dan inilah problem terbesar yang masih terus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Secara resmi, legal, kita adalah anak. Tuhan itu Bapa kita. Kalau sudah dilahirkan baru, sudah bertobat dari hidup lama saudara percaya total kepada Yesus, dia Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau punya status yang baru atau engkau dilahirkan menjadi baru. Tapi kita masih clash antara pikiran kita dengan hati kita. Hati kita percaya, kita anak, tapi pola pikir kita tidak. Jadi roh perbudakan mempengaruhi identitas kita sehingga walaupun kita sudah bukan lagi budak secara resmi, tapi kita masih mempunyai kepercayaan bahwa kita ini bukan anak. Jadi roh perbudakan mempengaruhi iman, kepercayaan tentang siapa kita, tentang siapa Tuhan. Dan kepercayaan kita ini mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita mempengaruhi mentalitas kita. Mentalitas kita mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita yang kemudian menghasilkan sebuah budaya dan menghasilkan sebuah tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. 40 tahun mereka di padang gurun dan sampai akhirnya mereka pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena ada roh perbudakan ini. Dibutuhkan waktu 1 malam saja. Mereka keluar dari Mesir. Dibutuhkan waktu tidak lama setelah darah domba Paskah disembelih. Darah tertumpah. Dan kemudian Firaun dia menyerah dan let go the people of God. Mengizinkan umat Tuhan pergi dan lepas dari cengkeraman di Mesir yang 430 tahun memperbudak mereka.
Jadi secara fisik, secara jasmani bangsa Israel sudah keluar dari rumah perbudakan di Mesir. Tetapi secara roh dan secara belief system, keyakinan, secara mentalitas, budaya, kebiasaan dan tindakan mereka itu masih tetap sama. Karena ada roh ini tadi, roh perbudakan yang mengikat. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 8, dikatakan kamu tidak menerima perbudakan, roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ada roh ini, roh perbudakan ini, yang membuat tindakan-tindakan mentalitas kita. Jadi mental budak inilah yang menghalangi bangsa Israel sehingga mereka nggak masuk ke tanah perjanjian. Sama, roh perbudakan yang menghasilkan mental budak ini juga yang akan menghambat saudara dan saya untuk hidup dalam destiny kita, hidup dalam warisan kita, hidup dalam kemuliaan yang Dia siapkan buat kita. Ini yang akan mempengaruhi kita, roh dan mental perbudakan. Dan ini juga yang akan menjadi penyebab kenapa Indonesia tidak akan bisa masuk menghidupi seluruh destiny dan tujuan yang Tuhan miliki bagi bangsa ini. Itu sebabnya saya suka sekali ketika Pak Jokowi di periode pertama pemerintahannya membentuk kabinet, disebut kabinet kerja. Ya, kabinet kerja. Wah, budak itu tahu bagaimana bekerja, kerja keras, kerja rajin, mengandalkan otot. Ya. Tapi kemudian tetap budak mentalnya, rohnya tetap budak. Ya, sebabnya di periode kedua Pak Jokowi dia tema kabinetnya adalah kabinet maju. Ya, Indonesia maju. Jadi bekerja saja belum tentu bisa membawa bangsa ini maju. Karena untuk bisa moving forward, maju menjadi bangsa yang diperhitungkan dunia, menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang maju dalam semua hal. Maju dalam teknologi, maju dalam ekonomi, maju dalam peradaban, maju dalam semua hal. Tapi yang paling utama yang harus mengalami kemajuan adalah dari kemajuan sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, kalau menyangkut sumber daya manusia, maka tidak akan lepas dari mentalitas bangsa kita. Itu sebabnya kemudian Pak Jokowi mencanangkan revolusi mental. Revolusi mental. Karena ini yang dibutuhkan. Saya suka kata itu. Saya percaya ini hikmat yang diberikan kepada pemimpin bangsa kita. Memahami tadi perjalanan bangsa Israel, kenapa mereka sebagai bangsa tidak masuk ke tanah perjanjian karena masalah di mentalitas. Yang namanya mentalitas budak yang datang karena ada roh perbudakan yang masih membelenggu dan mengikat mereka. Nah, untuk breakthrough mentalitas budak ini, maka harus dimulai dari rohnya ini. Rohnya. Karena roh inilah yang mempengaruhi semua tindakan-tindakan dan sikap dan cara berpikir dan kebiasaan ini. So, butuh waktu cepat, satu malam saja untuk sebuah bangsa keluar dari rumah perbudakan. Tapi perlu waktu 40 tahun untuk roh perbudakan, mental budak ini lepas dari sebuah bangsa. Dan itu pun dibutuhkan satu generasi mati di padang gurun. Sampai lahirlah sebuah generasi yang baru, dilahirkan baru yang memang tidak pernah mengerti apa artinya perbudakan. Karena memang tidak pernah ada dalam perbudakan. Kita berdoa, ini yang terjadi buat Indonesia, ini yang terjadi buat saudara dan saya. Mungkin saudara bertanya dan heran, sudah sekian lama jadi anak Tuhan, jadi Kristen ke gereja, tapi saudara tidak menghidupi tujuan, potensi, destiny, dan warisan janji yang Tuhan siapkan buat saudara. Ini salah satu sebabnya. Ada roh perbudakan yang mengikat, yang menghasilkan mental budak, dan ini yang perlu dihancurkan, perlu diremukkan, dan seperti bangsa Israel, satu generasi mati dulu
supaya muncul generasi yang baru. Engkau harus dilahirkan menjadi baru, menjadi anak. Sehingga roh anak ini, itu yang ada dalam hidup saudara, dan terus saudara bertumbuh dalam roh anak ini. Sehingga enggak lagi jadi hamba, jadi budak, tapi menjadi anak laki-laki yang dewasa. Atau seorang anak Tuhan yang mature, yang bertumbuh dalam kepenuhan Tuhan. So, kita akan lanjutkan besok tentang ciri-ciri roh perbudakan atau mentalitas budak itu. Bagaimana beroperasinya. Karena ini akan menghalangi saudara dan saya untuk hidup dan berjalan secara maksimal dalam potensi, janji, kemuliaan, dan warisan yang Tuhan siapkan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Bye-bye.